Oke, kita ke kabar selanjutnya pemirsa. Ini pasca cekcok Ketua RT dengan pemilik ruko beberapa waktu lalu, nampaknya pihak kepolisian dan juga Satpol PP Jakarta Utara ini sudah memberikan tanda batas dengan cat semprot pada 20 unit bangunan yang melanggar. Pemberian tanda batas ini bagian dari SOP sebelum melakukan pembongkaran yang telah dikasih batas waktu kurang lebih sampai dengan hari Selasa. Kedatangan yang disambut oleh beberapa pemilik ruko yang melanggar ini untuk berdiskusi dan juga memberikan tanda batas menggunakan cat semprot ini sebelum nantinya akan dilakukan pembongkaran. Sebelumnya, kita tahu bahwa pihak Ketua RT 11 Pluit nampak terlihat ada percekcokan dengan seorang pemilik ruko yang diduga memiliki usaha yang menyerobot lahan fasilitas umum dan juga beberapa bangunan ruko pun telah menutupi saluran air got. Jauh juga ya ini. Lumayan juga ya bahkan. Iya betul. Gimana? Oke, kita akan berdiskusi dan juga mengupdate informasi mengenai hal ini dengan Bapak Riang Prastia, ini merupakan Ketua RT, dan juga ada rekan kami, ada Haidar Faisal ya yang berada di lokasi kejadian. Sebelum kita ngobrol dengan Pak Riang, dengan Ketua RT, kami ke Faisal terlebih dahulu untuk memberikan informasinya pagi hari ini bagaimana kondisi di lokasi. Faisal. Halo. Pagi, Bayu, Ratih, dan juga pemirsa. Memang beberapa hari lalu ini sempat viral video yang memperlihatkan percekcokan adu mulut antara pemilik ruko yang berada di kawasan Pluit dengan Ketua RT setempat yang menganggap bahwa bangunan dari pemilik ruko ini telah melanggar batas karena mengambil bahu jalan dan juga saluran air. Yang mana setelah video tersebut viral, Pemprov DKI Jakarta ini langsung melakukan tinjauan dan juga telah memberikan ultimatum kepada seluruh pemilik toko untuk melakukan pembongkaran secara mandiri begitu. Tenggat waktu yang diberikan kepada para pemilik ruko ini adalah 4 hari, terhitung sejak hari Jumat pada tanggal 19 kemarin. Nah, artinya hari ini adalah hari terakhir. Nah, Ratih, Bayu, dan juga pemirsa, jika saya bisa gambarkan, memang dari puluhan ruko yang dianggap melanggar, ini terlihat setidaknya oleh saya telah terdapat 2 ruko yang telah melakukan pembongkaran secara mandiri begitu. Dan ini adalah salah satunya yang mana bisa pemirsa lihat terdapat gundukan-gundukan dari area bangunan yang sebelumnya merupakan bangunan dari ruko ini yang kemudian dibongkar begitu dan juga dibongkar lalu menjadi suatu gundukan seperti itu. Dan memang pemirsa, dari banyaknya ruko yang ada yang dianggap melanggar, ini baru ada 2 ruko saja yang memang melakukan pembongkaran secara mandiri. Sedangkan ruko-ruko lainnya yang juga dianggap melanggar namun belum melakukan pembongkaran, kami pantau masih melakukan aktivitasnya secara normal, dan juga sebagian ruko ini masih terlihat belum tutup. Nah, pemirsa, saya akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kemudian pemerintah kota Jakarta Utara memberikan tanda kepada para pemilik ruko. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan memang bahwa meskipun hari ini merupakan hari terakhir dari tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah kota Jakarta Utara, namun kami memantau masih belum terlihat adanya keberadaan dari Satpol PP. Meskipun menurut keterangan juru parkir yang memang bertugas di wilayah ini mengatakan sejak kemarin satuan Satpol PP ini kerap kali datang ke lokasi ini untuk melakukan pengecekan. Dan pemirsa, inilah tanda yang diberikan oleh pemerintah kota Jakarta Utara, yang mana memang ini merupakan tanda yang diberikan oleh pemerintah Jakarta Utara, dan tanda ini merupakan sebagai batasan begitu untuk kemudian pemilik toko diharapkan mengetahui batasan-batasan yang ada untuk kemudian melakukan pembongkaran secara manual atau maksud kami secara mandiri. Dan memang jika dilihat masih banyak sekali ruko yang belum melakukan pembongkaran secara mandiri karena mereka beranggapan mereka hanyalah penyewa
Dan untuk urusan masalah pembongkaran ataupun konflik yang ada, mereka memberikan sepenuhnya hal tersebut kepada pemilik ruko. Untuk saat ini demikian, Bayu dan juga Ratih, kami kembalikan ke studio. Baik, Haidar Faisal mengabarkan langsung dari wilayah Pluit atau Utara mengenai ruko yang dianggap mengambil atau menyerobot bahu jalan. Kita akan ngobrol sekarang dengan Pak Riang. Pak Riang ini ketua RT yang mungkin juga kita sama-sama pernah lihat waktu itu viral Viral di media sosial ketika ya. terlibat cekcok dengan salah satu pemilik ruko. Pak Riang, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Rati, selamat pagi. Pagi, baik. Pak Riang, Halo. video Anda kan sudah banyak ditonton gitu ya. Mungkin yang sebelum kita bicara soal tindak lanjut apa yang terjadi saat ini gitu. Bagaimana Pak Riang pada saat itu mengidentifikasi bahwa ada beberapa ruko yang mengambil hak umum gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya pelanggaran itu kan dimulai pada tahun 2019 itulah ya. Nah, waktu di awal itu kan para pemilik ruko di Blok Z 4 Utara itu kan mulai membangun di bagian parkir. Lalu kemudian berlanjut di tahun-tahun kemudian di tahun 2021 itu mereka juga membangun menutup saluran air. Nah, disitulah saya mulai merasa bahwa wah, kalau sudah menutup saluran air, artinya kan ini sudah mengganggu lingkungan. Dan itu kan di lingkungan Muara Karang patut diketahui bahwa dataran Muara Karang itu kan lebih rendah, 1,5 meter bahkan sampai 2 meter dari permukaan sungai. Kita punya 2 sungai Pak, di bagian barat dan di bagian timur. Jadi kalau saluran air itu tidak berfungsi dengan baik, maka aliran air tidak akan bisa disedot oleh pompa. Karena dataran kita ini, kalau hujan itu, air itu harus dipompa ke sungai, nggak bisa mengalir sendiri. Jadi dengan demikian, maka saya mulai atensi khusus terhadap pelanggaran itu. Berkirim suratlah saya kepada pihak Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan. Tahun 2019, 2020, 2022, bahkan 3 kali saya kirim surat, tidak ada tanggapan. Akhirnya tahun 2023 bulan Januari Februari, saya melaporlah ke tingkat Pemprov DKI Jakarta, lalu ditindaklanjuti. Nah, seperti itu, Mas Bayu. Pak Riang, kalau boleh diinformasikan berapa banyak ruko ini yang melakukan pelanggaran dengan mencaplok bahu jalan dan Berapa lebar sih, Pak, Berapa sebenarnya? lebar sih? Ya. Jadi sebenarnya ruko itu kan, biasanya kan setelah pintu rolling door itu kan ada lahan parkir. Nah, itu memang sudah di awal sudah ditutup oleh mereka. Nah, yang menjadi atensi saya adalah saluran air yang lebarnya itu kurang lebih sekitar 1 meter lebih lah, 1,5 meter gitulah lebar ya. Nah, bahu jalan itu 4 meter lebih. Jadi kalau dihitung tuh bisa lebarnya 5,9 atau sampai bahkan mungkin 6 meter kalau di total dengan bahu jalan. Jadi bahu jalannya tuh 4 meter lebih, Mbak Rati. Untuk saluran air 1 meteran lah kira-kira. Jadi total 5 Saluran sampai 6 air meter. yang Pak Riang maksud ini, ya saluran air yang Pak Riang maksud ini ketika mereka bangun sama sekali mampet Pak, nggak ada saluran dibuat kiri kanannya. Baik, pada saat mereka sudah melakukan penutupan saluran air, itu ada beberapa titik yang memang ditumpuk puing Pak. Ditumpuk puing sehingga tidak ada aliran bisa lewat. Jadi sebelumnya ada inspeksi dan ada survei dari dinas terkait, itu saya selaku ketua RT sudah melakukan normalisasi saluran air. Makanya pada saat berita sekarang ditayangkan, saluran airnya udah bagus, udah bersih. Karena saya beserta sumber daya air tingkat kecamatan pada tahun 2019 dan tahun 2022 pertengahan, saya melakukan normalisasi saluran air. Jadi seperti itu. Di awal-awal mereka menutup, itu ada yang menutup bahkan sampai dengan puing, rata dengan tanah. Dan kemungkinan itu malah ada unsur kesengajaan seperti itu untuk mengelabui seakan-akan batas gotnya hilang. Susah untuk dideteksi, susah untuk dilihat. Seperti itu. Baik, Pak Rian, selain itu ada berapa banyak ruko yang ini melanggar atau memakan bahu jalan? Dan tadi sempat diinformasikan oleh rekan kami juga sebagian ruko yang saat ini masih aktif justru mereka yang menyewa, bukan pemilik pribadinya begitu Pak Rian? Baik, kita tidak perlu mempermasalahkan siapa yang melakukan penutupan saluran air maupun yang menyerobot bahu jalan. Yang pasti setiap pembangunan tidak mungkin pemilik ruko nggak tahu. Dan tidak mungkin juga penyewa mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan pembangunan tambahan di gedung ruko yang hanya dia sewa mungkin setahun bahkan 2 tahun.
Jadi perlu saya sampaikan, Blok Z 4 Utara itu total 20 ruko. Seluruh ruko 20 unit itu telah melakukan penyerobotan terhadap saluran air dan bahu jalan. Lebih dari 4 meter, bahkan mungkin 5 meter lebih kalau mau diukur. Nah, untuk Z8 Selatan totalnya ada 22 ruko. Namun masih ada 5 ruko yang masih kondisinya normal. Arti kata 5 ruko itu belum melakukan pelanggaran sama sekali. Demikian, Mbak Tapi. Baik, terima kasih Pak Riang. Mudah-mudahan aparat RT, Lurah, Camat dan juga Pemprov DKI ini saling berkoordinasi juga untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudah ada tenggat waktu ya dari Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi Pak Riang terima kasih, banyak yang mengapresiasi tindakan Anda, banyak yang bilang bahwa Pak Riang ini adalah RT favorit katanya. Terima kasih Pak Riang, semoga Sehat selalu cepat ya, Pak, ya. beres masalahnya.